Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, Horas, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bahan kita kali ini perumpamaan biji sesawi dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Ya, nanti dibaca sendiri ya secara lengkap ayat-ayat ini. Ya, saudara-saudari yang terkasih, mohon juga untuk dibantu subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Nah, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditabur orang di ladangnya. Nah, jadi ini perumpamaan mengenai kerajaan surga. Dan yang digunakan untuk perumpamaan adalah biji sesawi. Ya. Digambarkan biji ini adalah biji yang sangat kecil. Ya, ini pohon sesawi ini konon kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau sudah bertumbuh ya kiranya cukup besar ya. Nih, pohon sesawi. Nah, bijinya itu kecil waktu masih berbentuk biji ya, tetapi siapa mengira ini ada cabang-cabang yang burung-burung pun bisa hinggap dan bersarang di sini. Nah, disebut di sini paling kecil ya, biji paling kecil. Ya, sesawi setelah tumbuh disebut di sini lebih besar daripada sayuran yang lain. Nah, ini ada suatu kontras ya di dalam pertumbuhan kerajaan Allah itu, dari yang paling kecil pelan ya, tetapi pasti ya, ada kejelasan. Semakin hari semakin besar, bahkan disebut lebih besar dari sayuran yang lain ya, bahkan menjadi tempat bernaung ya, untuk burung-burung di udara ya, membuat sarang di situ. Nah, ini sebuah gambaran yang luar biasa ya, bahwa ya akan banyak orang bernaung ya, di dalam kerajaan Allah itu ya, bahkan ketika kerajaan Allah itu masih dalam proses dalam kehidupan dunia ini ya, itu aja sudah bisa menjadi tempat bernaung, apalagi kalau nanti sudah waktu musim menuai ya, pasti. Digambarkan juga di sini kerajaan surga itu seumpama ragi ya, diaduk sampai kamir seluruhnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau tadi di dalam perumpamaan biji sesawi ya, digambarkan ada sebuah pertumbuhan yang pelan tetapi pasti dan tidak terlihat secara kasat mata. Demikian pula di sini ya. Kalau seorang perempuan itu mengambil tepung lalu diaduk, kapan persisnya itu berkembangnya itu menjadi roti ya, sampai kamir seluruhnya. Nah, tidak terlihat secara kasat mata ya, tetapi jelas sekali pengaruh ragi ini pasti berpengaruh kepada terigu itu seluruhnya, sampai kamir seluruhnya. Nah, itu sama atau mirip dengan perumpamaan yang pertama. Nah, apa yang bisa kita renungkan di sini ya, bahwa di dalam kerajaan surga itu ada pertumbuhan yang jelas dan pasti. Ya, meskipun kita seringkali bingung melihat karya Allah di dunia ini seperti apa toh. Nah, sepertinya kok tidak berkembang ya, sepertinya stagnan. Di mana-mana masih ada kejahatan ya, di mana-mana karya yang tidak baik itu
juga ada seolah-olah taburan benih baik itu tidak berpengaruh. Ya, tetapi kita jangan merasa cemas, ya, kita jangan merasa pesimis. Di sini kita melihat dalam perumpamaan biji sesawi dan perumpamaan ragi yang diadukkan ke dalam tepung terigu menjadi sebuah gambaran bahwa Allah tetap berkarya meskipun tidak terlihat. Dan karya Allah itu pelan-pelan terus, ya, tetapi memperbaiki kehidupan. Maka tetaplah selalu optimis bahwa bersama Tuhan Yesus semua akan menjadi jelas pada waktunya. Selamat untuk merenung dan belajar kitab suci. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Mohon untuk dibantu subscribe dan bagikan kepada teman-teman. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.